Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan dulu buat ibu-ibu semua terima kasih telah berhadir atas undangan kami, atas undangan saya ya, praktik baik dari implementasi OJL yang saya lakukan sebelumnya di Banda Aceh selama 5 hari. Jadi hari ini kita akan mengimbaskan hasilnya kepada ibu-ibu semua. Yang sebelumnya telah saya implementasikan kepada siswa-siswa kita di kelas 1 ya Bapak Ibu semua. Jadi di sini saya akan berbagi praktik baik mengenai 7 jurus TK. Yang pertama ada kenali potensi, kedua kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, jaga kolaborasi dan menata situasi. Mengapa 7 jurus TK? Inilah yang menjadi jurus untuk kita untuk membantu perkembangan karakter peserta didik nantinya, ya, ibu semua. Nah, jadi sebelumnya kita akan bernyanyi dulu bersama. Ini ada lagu jingle dari 7 jurus TK. Jadi Bapak Ibu semua, saya harapkan minta gabung semua kita nyanyi. Hebat. Kenali potensi yaitu untuk mengidentifikasi dan memahami potensi, bakat, dan minatnya baik dalam aspek akademik maupun non akademik. Jadi kegiatan ini saya lakukan pada hari Kamis di tanggal 7 Oktober di kelas 105, yaitu materinya mengenali macam-macam kecerdasan manusia dan pemetaan gaya belajar siswa di kelas 105. Kemudian tindak lanjutnya saya melakukan asesmen kecerdasan tersebut
Aktivitas saya yang tadi, saya melakukan asesmen dengan menggunakan aplikasi Aku Pintar untuk mengetahui kecerdasan di mana peserta didik tadi ini, kemudian gaya belajar apa, kemudian kami juga bermain permainan. Misalnya saya suka belajar sambil mendengarkan musik. Jadi jika siswa itu merasa, maka siswa itu akan bertepuk tangan. Nah, kemudian merefleksikan dari permainan tersebut apa yang mereka rasakan, dan bisa menyebutkan kecerdasan apa yang mereka dapatkan, misalnya yang mereka punya maksudnya. Nah, di konsep di sini saya menjelaskan dari 8 kecerdasan tersebut. Yang pertama ada kecerdasan, misalnya kecerdasan yang pertama ada kecerdasan musikalnya, interpersonalnya, logis matematiknya, verbalnya. Jadi ada 8 kecerdasan, itulah yang merupakan dari konsep tersebut. Nah, di akhir, di aksi, kami membuat sebuah kasus, sebuah cerita, kemudian dibagikan kepada peserta didik. Kemudian dibagikan dalam secara kelompok, mereka menjawab dalam kelompok, dan kemudian menempelkan hasilnya tersebut di papan. Nah, seperti ini contohnya ya, ibu-ibu semua itu yang kami lakukan. Nah, kemudian tindak lanjut dari semuanya itu semua kami buatkan di dalam sebuah tabel. Jadi terlihat misalnya ada siswa Adila Wijaya, dia memiliki kecerdasan apa di interpersonal. Nah, untuk kecerdasan ini tidak hanya satu aja kecerdasan, bisa dari siswa ini memiliki 2. Jadi nanti dalam aplikasi Aku Pintar itu akan terlihat jawaban-jawaban dari siswa tersebut. Nah, ini dari hasil dari pemetaan gaya belajar. Nah, jadi di sini ada namanya visual, auditorial, dan kinestetik. Jadi kalau siswa tadi hanya suka dia belajar dengan melihat, dengan bentuk gambar, itu siswa itu tersebut memiliki gaya belajar visual. Kalau auditori dia suka yang mendengar. Kalau visual auditori dia secara melihat dan mendengar. Kalau kinestetik dia suka yang praktek langsung. Jadi kalau misalnya kegiatan belajarnya secara praktek terjun langsung, itu anak-anak kinestetik. Dari ibu semua. Jadi mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi di sini, mungkin ibu-ibu semua ketika dalam pembelajaran nanti bisa menggabungkan dari ketiga gaya belajar tersebut. Karena tidak semua siswa kita ini memiliki misalnya pembelajaran secara visual, tidak semua siswa kita secara visual. Makanya sekarang udah ada namanya deep learning ya ibu-ibu semua. Jadi kalau deep learning tadi pembelajarannya sudah mencakup di 3 gaya belajar tersebut. Oke, nah jadi mungkin ada di situ ada pertanyaan dulu mungkin ibu-ibu untuk kenali potensi, atau kira-kira sudah paham apa yang saya sampaikan ibu-ibu semua? Sudah paham ya? Oke, kita lanjut dulu Bu ya ke yang kedua. Yang kedua di sini saya mengambil dari jaga konsistensi. Nah, tujuan di sini bertujuan untuk membantu siswa kita mempertahankan sikap konsistennya dalam tindakan, kebiasaan, dan komitmennya terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Jadi saya menjaga konsistensi ini, saya mengambil satu siswa. Saya melakukannya secara individual kepada siswa tersebut karena kebetulan latar belakangnya kegiatannya ini. Jadi dia tidak. Nah, kemudian saya melakukan observasi di sini. Dia monitoring diri. Artinya di sini saya buat kode Bapak Ibu, sebenarnya itu menjaga kode etik kami, tidak boleh tahu siapa siswa tersebut. Oke, saya buat namanya kode saja ya, MS saja Ibu. Nah, di sini siswa tersebut saya lakukan monitoring dulu, observasi dulu, yang dia alami saat ini itu seperti apa. Nah, di sini terlihat tingkah laku yang diobservasi dia buat menunda pekerjaan, kemudian dia sering ada main HP, datang terlambat, kemudian dinyanyikan waktu. Nah, target yang ingin dia rubah di sini mempersiapkan baju dia, buku, pakaiannya tadi malam hari. Dia membuat target itu setiap hari. Nah, kalau pelajaran self management ini itu tidak ada kaitannya sebagai saya sebagai guru BK, tapi dia harus ada kesadaran diri untuk melakukannya. Jadi
Jadi tanpa ada dari saya. Nah, itu harus ada kesadaran diri untuk membuat ini. Kemudian di sini dia membuatnya setiap hari. Dia buat target, dia mempersiapkan segala sesuatunya itu setiap hari. Kemudian main HP-nya yang seharusnya tadi 5 kali dia kurangkan jadi 3 kali selama 3 jam. Yang di awalnya 6 jam untuk sehari. Nah, kemudian dia lebih menghargai waktu. Dia merasa hari ini dia menyanyiakan waktu yang tadi, seperti bengong tadi, seperti menyanyiakan waktu ya ibu semua. Nah, jadi di sini juga dia membuat target. Kalaupun dia berhasil, itu dari dia sendiri. Kalaupun dia berhasil atas pencapaian dia, kalau dia bisa mengubah ini semua, dia ingin memberikan me time-nya ataupun dia mau bermain dengan temannya. Karena selama ini dia mungkin tidak punya waktu untuk bermain dengan teman. Kemudian kalau dia pun gagal, dia akan memberikan punishment kepada dirinya 30 menit aja untuk bermain HP. Nah, betul. Nah, kemudian di sini ada apapun kebiasaan positifnya yang ingin dia lakukan di sekolah, dia datang ke sekolah 10 menit sebelum bel masuk. Nah, kemudian menyiapkan perlengkapan sekolah di malam hari, tidur lebih awal agar dia tepat waktu, kemudian tidak menunda-nunda pekerjaan. Karena kebiasaan ini dilakukan selama 7 minggu, jadi refleksinya belum saya buat karena belum selesai. Jadi nanti hari Sabtu terakhir, jadi kita tahu refleksi kebiasaan selama minggu ini, kemudian apa perasaannya kalau dia berhasil datang tepat waktu. Nah, ini kebiasaan negatif yang akan dihilangkan. Yang pertama ada datang terlambat ke sekolah, menunda persiapan hingga di pagi hari, kemudian baru lalu bermain HP di malam hari, kemudian menunda pekerjaan. Nah, ini untuk di hari pertama saya sempat ini kan, di hari yang pertama itu masih belum konsisten dengan apa yang dibuat. Datang ke sekolahnya masih jam 7.41 sampai ke sekolah itu. Jadi dia belum konsisten dengan apa yang dia buat. Tetapi pada hari yang kedua dia sudah datang jam 7.28. Jadi saya buatkan seperti ini. Kemudian dia minta tanda tangan di yang tiket. Jadi ini saya letakkan di tiket. Jadi dia melapor untuk datangnya tepat waktu atau tidak. Kita akan melihat secara konsisten yang dia buat, secara konsisten atau tidak yang telah dia buat. Ibu semua. Nah, ini juga ada pemantauan kegiatan hariannya. Dia masih hari Senin dengan Selasa itu bangun paginya masih tidak tepat waktu, dia lingkari. Kemudian tapi dia sudah menyiapkan perlengkapan sekolah, berarti sudah ada perubahan yang sebelumnya perlengkapan sekolahnya disiapkan di pagi hari, tapi ini sudah dilakukan di malam hari. Kalau sarapan dia kebetulan sarapan tidak di rumah, dia membawa bekal. Jadi ini juga belum saya bisa buatkan refleksi apa kegiatan apa yang paling mudah dia lakukan karena masih belum sampai dengan seminggu. Jadi ibu semua, mungkin ini aja dari saya. Mungkin ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada sampai di sekolah dari Selasa kan jam 7.28 itu masih belum tepat waktu. Menurut dia, saya tanyakan lagi karena kan balik ke dia. Menurut dia itu belum tepat waktu dan dia inginkan itu tadi 10 menit sebelum bel. Sedangkan kita kan ibu 7.20 sudah bel. Jadi dia merasa dia hari ini dia masih belum tepat waktu. Ya. Terima kasih ibu. Ada yang bertanya lagi? Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.